Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Eliza Noviriani selaku Ketua Tim Peneliti beserta para anggota tim yakni Narti Prihartini, Delianet, dan Nini Kurniasi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas pendanaan penelitian kami melalui skema Penelitian Fundamental Reguler tahun 2025. Penelitian ini berjudul Studi Komparatif Kelayakan Desa Wisata di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melalui media website Pantau Wisata pada bidang fokus sosial humaniora dengan tema pariwisata dan ekonomi kreatif serta riset strata dasar. Pertama, saya akan menampilkan kesesuaian antara rencana penelitian yang kami ajukan dengan luaran artikel yang dihasilkan. Pada bagian judul, terdapat perbedaan antara judul di usulan dengan judul artikel. Namun secara umum, keseluruhan isi pada artikel memiliki kesamaan dan sesuai dengan rencana. Penelitian yang dilaksanakan di 4 desa wisata ini menggunakan pendekatan komparatif kualitatif berdasarkan rasio keuangan dan indikator Global Sustainability Tourism Council atau GSTC. Hal ini dilandasi fakta bahwa belum ada penelitian yang melakukan analisis kelayakan desa wisata dari aspek finansial dan non-finansial. Untuk kemudian, selanjutnya penelitian ini akan ditampilkan pada media website. Sejauh ini, sepanjang pengetahuan peneliti, website Jadesta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya menyediakan analisis ketapan rame, yakni scoring desa wisata berdasarkan kondisi atraksi, amenitas, aksesibilitas, serta SDM dan masyarakat atau aspek non-keuangan. Proses pengumpulan data kuantitatif serta kualitatif dilakukan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Observasi dilakukan pada 4 desa wisata di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu bulan Juli hingga Oktober 2025. Di antaranya yakni Desa Wisata Danau Sebedang, Jawai Laut, Piantus, dan Temajuk. Pada aktivitas observasi ini, kami mengamati objek penelitian secara langsung untuk memperoleh gambaran data-data yang dibutuhkan, salah satunya identifikasi aset berwujud, untuk pemetaan dan mengestimasi nilai aset desa wisata. Adapun pada kurun waktu yang sama, proses wawancara dilakukan terhadap berbagai informan kunci, yakni yang pertama adalah Ardi Sanjaya selaku Ketua Pokdarwis Desa Wisata Danau Sebedang, yang kedua Mansur Faruk selaku Kepala Dusun Sebedang, yang ketiga Herianto selaku Ketua Pokdarwis Desa Wisata Jawai Laut, yang keempat adalah Sudarni selaku Kepala Desa Jawai Laut, yang kelima Robin selaku Ketua Pokdarwis Desa Wisata Piantus, yang keenam adalah Budi Wasono selaku Perwakilan Diaspora Kabupaten Sambas, yang ketujuh Pandri selaku Sekretaris Desa Temajuk, yang kedelapan adalah Ibu Sri Liza dan Fahriyah selaku Pemilik Usaha dan Masyarakat, serta Pak Karno selaku Perwakilan PDAM Unit Tebas. Melalui proses ini, tim peneliti mendapatkan informasi yang rinci terkait aktivitas keberlanjutan setiap desa wisata berdasarkan indikator GSTC dan aktivitas keuangan guna kepentingan perhitungan rasio keuangan di tahap berikutnya. Tahap selanjutnya, dilakukan proses analisis data keuangan dan non-keuangan dengan menggunakan kriteria Global Sustainability Tourism Council atau GSTC. Kriteria GSTC ini memuat 41 indikator untuk membantu praktik pariwisata yang berkelanjutan, yang terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama adalah kriteria A, yakni manajemen yang terdiri dari analisis struktur dan kerangka kerja manajemen, keterlibatan pemangku kepentingan, mengelola tekanan, dan perubahan. Yang kedua adalah kriteria B, yakni keberlanjutan sosial ekonomi yang terdiri dari analisis manfaat bagi ekonomi lokal, kesejahteraan sosial, dan dampaknya. Yang ketiga adalah kriteria C, yakni keberlanjutan budaya, terdiri dari analisis perlindungan warisan budaya dan perlindungan situs budaya. Sedangkan yang keempat adalah keberlanjutan lingkungan, yang terdiri dari analisis pelestarian warisan alam, pengelolaan sumber daya, pengelolaan limbah dan emisi. Selanjutnya dilakukan scoring untuk memetakan level setiap indikator. Scoring di sini memiliki 4 level utama. Level merah menunjukkan ada risiko yang harus dicegah oleh desa wisata atau kemudian harus diatasi. Ditandai dengan yang pertama, desa wisata tidak mengukur investigasi. Yang kedua, desa wisata melakukan pengukuran.
namun susah untuk menyelesaikan masalah karena terlalu berat. Level kedua adalah level pink, di mana ada langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh desa wisata untuk melakukan pencegahan atas risiko dengan ditandai yang pertama adalah adanya penyelesaian masalah yang tergolong tidak berat, yang kedua sudah melakukan pengukuran dan dinyatakan tidak ada masalah, namun di sini belum atau tidak melakukan monitoring. Yang ketiga adalah level kuning, ditandai dengan diukur dan diimplementasikan di kelompok desa wisata, yakni desa wisata sudah melakukan monitoring atau pengawasan, namun belum dilakukan evaluasi atas setiap pencapaian. Yang keempat adalah level hijau. Di sini desa wisata sudah mendapatkan pencapaian atas implementasi sesuai dengan tujuan yang ditandai dengan adanya publikasi atas pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Tahapan penelitian dilanjutkan dengan melakukan analisis data keuangan dengan menggunakan 5 rasio keuangan yang tersedia di website Pantawisata, yakni www.pantawisata.com sebagai berikut. Yang pertama adalah payback period, untuk mengetahui jangka waktu atau periode suatu investasi pada proyek atau bisnis. Yang kedua adalah average rate of return, untuk mengukur pengembalian rata-rata bunga dengan membandingkan rata-rata laba sebelum pajak dengan jumlah rata-rata yang diinvestasikan. Yang ketiga adalah net present value, membandingkan present value kas bersih atau present value pendapatan dengan present value investasi atau pengeluaran modal selama umur investasi. Yang keempat adalah internal rate of return, untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal. Dan yang terakhir, yang kelima adalah profitability index, guna menghitung rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang pendapatan bersih dan nilai sekarang dari biaya investasi selama periode investasi. Untuk melakukan perhitungan secara matematis, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dari identifikasi informasi keuangan, diantaranya nilai aset untuk menentukan investasi awal, tahun perolehan, masa manfaat, serta nilai aset masa kini. Selain itu, diperlukan pula informasi mengenai jumlah pendapatan, pengeluaran, hingga laba atau rugi bersih setelah pajak di keempat desa wisata. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, tahapan penelitian dilanjutkan dengan proses analisis dan interpretasi data untuk merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, perbandingan kelayakan 4 desa wisata di Indonesia berdasarkan kriteria GSTC. Keempat desa wisata perlu memperhatikan sistem inspeksi, pemantauan, dan pelaporan keuangan. Rencana pengelolaan jangka panjang yang dirumuskan dengan jelas, beserta rencana anggaran tahunan harus didokumentasikan. Lebih lanjut, rencana tersebut harus diimplementasikan secara konkret dan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Lebih lanjut pula, peraturan, pedoman, dan zonasi khusus diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap pariwisata berkelanjutan. Hal ini harus dituangkan dalam kebijakan manajemen risiko yang terdokumentasi untuk referensi bersama. Desa wisata Danau Sebedang, Jawe Laut, Piantus, dan Temajuk perlu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan masyarakat lokal melalui pariwisata yang dikelola. Keempat, desa wisata juga perlu meningkatkan aksesibilitas pengunjung dengan menyediakan infrastruktur pendukung seperti rambu petunjuk arah, akses jalan, dan transportasi alternatif di dalam area desa wisata. Tidak ada pedoman yang jelas untuk memandu wisatawan dalam berperilaku yang tepat saat mengunjungi berbagai situs budaya. Desa wisata Danau Sebedang juga kurang memiliki pemantauan khusus terhadap destinasi wisatanya, sehingga perlindungan situs budaya masih belum memadai. Lebih lanjut, tidak ada aset budaya yang dikomunikasikan kepada pelaku usaha, pengunjung, masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Desa wisata Piantus menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam kriteria ini. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh konsistensi pelestarian budaya Ngamping yang telah berkembang mencari acara tahunan rutin. Indikator keberlanjutan lingkungan secara umum menunjukkan bahwa keempat desa wisata telah menerapkan berbagai langkah dan kegiatan, meskipun beberapa kebijakan belum diterapkan. Saat ini, desa wisata Danau Sebedang dan Temajuk memberikan perhatian khusus pada pengelolaan air dan limbah.
Lebih lanjut, keempat desa wisata ini perlu mengembangkan peraturan tertulis dan terdokumentasi terkait kebijakan konservasi lingkungan di desa wisata. Temuan yang kami peroleh adalah kelayakan keuangan 4 desa wisata di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang bervariasi. Berdasarkan rasio periode pengembalian modal atau payback period ratio, 4 desa wisata mencapai tingkat pengembalian investasi yang menjanjikan di bawah 3 tahun, yaitu Jawa Laut selama 2,24 tahun, Piantus selama 1,97 tahun, serta Danau Sebedang dan Temajuk kurang dari 1 tahun. Perputaran investasi Danau Sebedang menjadi kas bersih cukup baik, menghasilkan arus kas masuk bersih sebesar 323,5 juta dari investasi sebesar 3,5 miliar. Demikian pula, Desa Wisata Temajuk melaporkan arus kas bersih sebesar 1,8 miliar pada tahun 2024. Desa Wisata Piantus mencatat arus kas bersih sebesar 80 juta rupiah dari investasi sebesar 157,6 juta rupiah. Sementara itu, Desa Wisata Jawa Laut memiliki nilai pengembalian modal yang cukup baik, menghasilkan arus kas bersih sebesar 3,5 miliar dari investasi sebesar 792,13 juta rupiah. Pengelola Desa Wisata Jawa Laut dapat meningkatkan pengelolaan keuangannya untuk mengoptimalkan investasi dan menghasilkan tambahan arus kas bersih. Rasio tingkat pengembalian rata-rata dicapai oleh Desa Wisata Danau Sebedang. Desa Wisata Danau Sebedang memiliki tingkat pengembalian rata-rata yang tertinggi, yaitu sebesar 615,94%. Nilai AAR untuk Desa Wisata Temajuk juga menunjukkan persentase yang positif, yaitu melebihi 50% sebesar 56,68%. Artinya, separuh dari nilai investasi menghasilkan laba setelah pajak. Desa Wisata Jawa Laut dan Piantus menghasilkan hasil yang berbeda. Hasil perhitungan ARR negatif masing-masing sebesar 0% dan minus 14,06%, menunjukkan bahwa nilai investasi tidak sepadan dengan laba setelah pajak. Lebih lanjut, Desa Wisata Piantus mengalami kerugian sebesar 44,3 juta rupiah dan nilai investasi sebesar 157,6 juta rupiah dinilai kurang terkelola dengan baik. Rasio net present value menunjukkan hasil yang baik di 3 desa wisata, yakni Danau Sebedang, Jawa Laut, dan Temajuk. Hanya Desa Wisata Piantus yang menghasilkan kas bersih di bawah nilai investasi. Sebaliknya, persentase tingkat pengembalian bunga atau IRR untuk Desa Wisata Danau Sebedang, Jawa Laut, dan Temajuk mencatat hasil yang kurang memuaskan. Hal ini karena suku bunga pada tahun 2025 diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 6%. Sehingga menghasilkan IRR sebesar 6%. Jika suku bunga yang tercatat menurun dari nilai sekarang bersih meningkat dibandingkan tahun lalu, persentase IRR untuk ketiga desa wisata ini akan meningkat. Desa Wisata Piantus menghasilkan IRR positif sebesar 6,29% pada tahun 2025 karena peningkatan nilai sekarang bersih yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengukuran profitabilitas menghasilkan nilai positif di atas 1 di Desa Wisata Danau Sebedang dan Temajuk. Sementara itu, Desa Wisata Jawa Laut dan Piantus memiliki nilai di bawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Jawa Laut dan Piantus perlu memaksimalkan potensi modal dan sumber daya mereka untuk meningkatkan profitabilitas. Desa Wisata Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada dasarnya memiliki potensi yang menguntungkan untuk investasi di masa depan. Danau Sebedang dan Temajuk menunjukkan kelayakan dalam hal rasio PP, ARR, NPV, dan PI. Jawa Laut menunjukkan kelayakan dalam hal rasio PP dan NPV, sedangkan Piantus menunjukkan kelayakan dalam hal rasio PP dan IRR. Temuan penelitian ini telah kami sajikan pada laman website www.pantawisata.com secara informatif kepada pengguna.
Sebagai bentuk keluaran yang dihasilkan, kami menyusun artikel ilmiah dan tepat pada tanggal 29 Oktober 2025, artikel kami telah kami kirimkan pada jurnal African Journal of Hospitality, Tourism, and Leisure. Selanjutnya, kami telah melakukan diseminasi hasil penelitian pada Seminar Nasional Terapan Inovatif dan Komersial atau Sentrikom di Semarang pada tanggal 29 November 2025 secara online. Selain itu, kami juga telah mendaftarkan hak merek nama website Pantau Wisata ke Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 13 Oktober 2025, dan saat ini telah berstatus masa pengumuman dan berita resmi merek. Kami berharap hasil penelitian ini memberikan kontribusi dan dampak baik bagi keberlanjutan desa wisata, khususnya desa wisata di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Melalui penelitian ini, tersirat pesan bahwa pengelolaan yang melibatkan para pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan daya tarik desa wisata di Kabupaten Sambas di masa mendatang. Saya Eliza Noviriani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.